sebelum mulai belajar, dan kita terlebih dahulu berdoa dan mulai. Selesai. Ibu ngecek harian dulu ya. Ini siapa yang masuk? Mesti Adila Putri, Adila Feni Fitria, Ibu Ahmad, sakit Ibu Roy. Dari Oke, kalian tahu nggak hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Ini apa ini? Karya fiksi. Oh, karya fiksi. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian itu pernah baca cerita apa belum? Pernah. Cerita apa itu? Cerita banyak oleh novel, terus kemudian ini dongeng yang kayak apa gitu ya? Oke, jadi pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi karya fiksi. Nah, kan kita belajar karya fiksi itu tidak hanya untuk pelajari saja, tapi di dalam karya fiksi itu kan ada nilai-nilai yang dikandungnya, dan itu bisa kalian implementasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu kalian udah pernah baca novel Kancil dan Buaya belum? Sudah, pernah. Menurut kalian itu ceritanya bagus apa tidak? Bagus. Nah, nilai yang bisa kalian ambil itu apa? Kancil itu kan cerdik, terus suka mencuri, terus suka berbohong. Jadi nilai yang bisa kalian ambil itu apa? Jangan berbohong, jangan curi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat memahami apa itu materi dari karya fiksi, dan juga siswa dapat menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam karya fiksi. Nah, agendanya itu akan menjelaskan materi, ada pengertiannya, terus ada unsur-unsurnya, contoh, dan juga nanti ada latihannya, dan nanti kalian akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu siapkan. Nah, masuk pada materi. Yang pertama yaitu pengertian karya fiksi. Jadi karya fiksi itu adalah karya hasil perpaduan antara perasaan dan pikiran. Dan jadi karya fiksi itu hasil karangan dari seseorang, dan itu sifatnya hayalan, tidak sesuai dengan kenyataan. Dan juga di dalam karya fiksi itu pasti memiliki unsur-unsur yang dikandungnya. Unsur-unsur karya fiksi itu ada, tapi itu ada tema di sini adalah unsur pokok cerita. Jadi seperti kayak fondasi dari cerita tersebut, mau mengarah kemana, atau pendidikan atau lingkungan atau apa dan lain sebagainya. Nah, unsur karya fiksi yang kedua yaitu tokoh. Tokoh ini merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita tentunya tokoh itu memiliki perwatakan atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Nah, unsur karya fiksi yang ketiga yaitu latar atau setting, yang merupakan tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar di sini ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu tempat terjadinya sebuah cerita, dan latar waktu itu waktu terjadinya sebuah cerita, dan latar suasana adalah suasana yang terbangun di dalam cerita tersebut. Nah, unsur karya fiksi yang keempat yaitu alur atau plot. Alur atau plot ini merupakan jalan cerita. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian unsur karya fiksi yang kelima yaitu amanat. Amanat ini tadi yang kayak nilai-nilai yang dikandung dalam karya fiksi tersebut. Jadi merupakan amanat adalah pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi kita ketika membaca karya fiksi itu tidak hanya membaca saja, tapi mampu mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Ibu udah tanya, kalian pernah baca cerita belum? Kalian jawabnya udah. Jadi tadi yang aku disebutin sama kalian itu termasuk contoh dari karya fiksi, ada novel, cerpen, puisi,
televisi, panel legenda dan dongeng. Ibu ada satu video, nanti kalian simak baik-baik ya. Nanti kalian analisis unsur-unsur yang ada di dalamnya. Buat contoh saja. Selamat menonton. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Ada yang bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya melambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video tentang dongeng kura-kura yang sombong. Ibu akan memberikan pertanyaan dan yang menjawab Ibu akan kasih tambahan nilai. Berdasarkan video tersebut, tema dari dongeng ini apa? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, temanya sombong sama syukur Bu. Oh, betul. Nah, untuk tokohnya itu siapa? Ada yang mau jawab? Ya, Mbak Fina. Itu ada burung merpati, terus angsa, dan kura-kura Bu. Ya, betul. Itu sekali ya, itu. Dan untuk latarnya itu apa aja? Latar itu ada di danau. Itu di danau. Nah, Ya, terus betul. yang waktu itu siang. Ya. Terus sama kalau suasananya ada yang sedih, ada yang lain. Wow, itu loh Bu. Nah, untuk alurnya itu maju atau mundur atau campuran? Maju Bu. Kenapa dikatakan maju? Karena itu ceritanya diceritakan dari urutan gitu Bu, nggak ke masa lalu. Oh, iya. Nah, untuk amanat yang kalian bisa ambil dari dongeng ini apa? Nggak boleh sombong Bu, karena kalau sombong itu bisa gitu loh Bu, jadinya bisa hancur dengan gara-gara kesombongannya sendiri. Oh iya, betul sekali. Nah, kalian kan tadi udah nyimak video ini. Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Nanti kalian akan mengerjakan RKPD yang telah Ibu siapkan. Terus kalian itu membaca legenda si gendit yang ada di sini. Kemudian menganalisis unsur-unsurnya seperti yang tadi sudah kalian kerjakan. Kemudian kalian masukkan ke dalam tabel-tabel yang ada di LKPD ini. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD ini, masing-masing kelompok itu akan presentasi dan hanya perwakilan saja. Waktu mengerjakannya 15 menit cukup apa enggak? Cukup Bu, sepertinya cukup. Mulai dari sekarang ya.
keserakahan dan akibat buruk yang ditimbulkan. Kemudian tokohnya ada Bagendit atau Odit yang berwarna pelit, serakah, dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ada juga pengemis tua, kakek tua, dan warga. Untuk latarnya itu di sebuah desa dan waktunya tidak seperti bacaan tadi. Baca ya. Iya. Terus soalnya maju, kemudian amanatnya mengajarkan pentingnya berbagi, bersikap dermawan, dan tidak ramah. Bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan investasikan. Jadi temanya itu adalah keserakahan dan keakaban. Tokohnya itu ada Nyai Gendit sebagai tokoh utama. Jadi Nyai ini wanita kaya yang sangat mikir dan tidak mau menolong dengan sesama dan tidak mau berbagi harta. Itu ada pengemis, ketua dan masyarakat sekitar sebagai tokoh pendukung. Latarnya sendiri ada 4, tapi itu di sekitar daerah atau desa yang berpasangan dengan tersebut. Di sini ada titik, kemudian waktunya tidak disebutkan secara jelas. Dan alurnya bermaju dan bangunannya pentingnya bersifat dermawan, dan berharga kepada sesama. Keserakahan dan keangkuhan akan membawa musibah bagi pelakunya. Terima kasih dari saya. tepuk tangan. Nah, jawaban kalian tidak benar dan bisa bagus. Tapi kelompok yang paling jawabannya lengkap itu kelompoknya mahasiswa dan akan mendapatkan nilai tambahan. Tidak terasa pembelajaran akan berakhir. Dan untuk kesimpulannya, apakah ada yang mau Ada Bu. Ya, silakan Lesti. Kesimpulannya karya fiksi adalah cerita yang bersifat khayalan. Kemudian maksudnya itu ada tema, tokoh, latar, alur, amanat. Terus contohnya itu ada kayak dongeng, fabel, legenda, novel, sama cerpen gitu. Sekali. Kak Ibu akan memberikan kalian PR ya, dan waktu pengerjaannya itu 1 minggu. Dan minggu depan kalian udah harus dikumpulin di meja ini. Nah, untuk minggu depan kalian baca-baca sekilas dulu ya materi tentang penilaian karya fiksi dan membandingkan kata konotasi serta denotasi dalam karya fiksi. Jadi untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi sudah jelas ya anak? Nah, untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita doa penutup ya. Mas Roy bisa mungkin. Jadi untuk saudara hari ini, maka kita terlebih dahulu berdoa dengan baik. Pertemuan kali ini dicukupkan ya.